Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kepada kami roh pengertian agar kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ini kita sedang berada di akhir zaman. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus optimis bahwa hari esok akan lebih baik dibanding saat ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang dikatakan firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang firman Tuhan sedang digenapi. Saat-saat ini kita melihat, kita mendengar banyak kejadian-kejadian yang membuat kita kaget, yang membuat kita bisa terguncang, yang membuat kita sangat sedih. Ada orang tua yang membunuh anaknya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada gereja-gereja yang dibom, dibakar. Bahkan orang-orang Kristen banyak yang dianiaya. Banyak terjadi gempa bumi, kelaparan, bencana alam, bahkan perang di sana-sini. Firman Tuhan sedang digenapi. Masa-masa yang sukar itu sedang terjadi. Kita harus mengerti hal ini. Jangan hanya mengerti, kita juga harus bisa menyiapkan diri bagaimana supaya kita bisa bertahan dan tetap setia kepada Tuhan di masa yang sukar. Karena tidak mudah untuk bisa bertahan dan tetap setia kepada Tuhan di masa yang sukar. Orang-orang banyak akan meninggalkan Tuhan karena tidak tahan, karena tidak kuat menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Itu dikatakan di firman Tuhan juga. Banyak orang yang akan murtad. Hari ini saya akan bagikan 3 hal bagaimana supaya kita bisa bertahan dan tetap setia kepada Tuhan di masa yang sukar. Poin yang pertama, mari kita buka Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Poin yang pertama, kita harus makan makanan yang keras. Jangan kita suka hanya minum susu. Jangan hanya kita suka mendengar firman-firman yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan telinga kita, yang membuat seolah-olah kita begitu bersemangat hanya sesaat. Tetapi begitu menghadapi kehidupan nyata, kita melempem, kita menciut, kita tiba-tiba merasa tidak kuat. Kita harus mengerti, yang menjadi mempelai Yesus Kristus bukan anak-anak. Tuhan Yesus mencari mempelai yang sudah dewasa. Dewasa di sini dalam artian dewasa rohani. Kita harus mengerti hal ini. Anak-anak yang masih kecil, yang belum tahu kebenaran firman Tuhan, begitu ada masalah, mereka lari. Mereka bersembunyi. Mereka tidak kuat menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Tetapi kalau orang-orang dewasa, mereka bisa menghadapi masalah sebesar apapun. Karena mereka sudah dewasa.
Itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Jangan sampai secara fisik kita seharusnya menjadi pengajar, tapi malah diajar seperti anak-anak, belum bisa untuk menghadapi persoalan sendiri. Butuh yang namanya selalu didoakan, butuh yang namanya selalu dikuatkan, butuh yang namanya selalu dihibur. Kita tidak bisa menjadi dewasa kalau yang kita konsumsi hanya susu. Kita harus bisa makan makanan yang keras. Kita harus bisa menerima firman Tuhan yang keras. Karena itu akan membangun iman kita. Karena itu akan menguatkan fondasi iman kita. Kalau fondasi kita kuat, kalau bangunan kita kuat, mau masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan lari. Kita bisa bertahan karena fondasi kita kuat. Jangan hanya mau menerima sesuatu yang enak. Kita juga harus bisa menerima yang pahit. Obat terkadang pahit, tapi berguna untuk kesembuhan kita, berguna untuk kesehatan kita. Kita harus mengerti hal ini. Kita harus mau dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Di zaman sekarang, banyak orang lebih suka mencari pengajar-pengajar yang bisa menyenangkan telinga, yang bisa membuat mereka lebih naik. Meskipun di luar kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti inti kekristenan itu adalah penderitaan. Kita harus bisa menyangkal diri dan memikul salib. Lalu mengikut Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita tanpa penyangkalan diri dan tanpa memikul salib bisa mengikuti Tuhan Yesus. Itu sudah aturan baku yang Tuhan Yesus katakan. Sangkal diri, pikul salib, lalu ikut teladan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau menderita, jangan jadi pengikut Tuhan Yesus. Karena kekristenan dimulai dengan teladan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang sudah berkorban, yang sudah menderita, memikul dosa-dosa kita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita berharap kalau kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita akan enak terus. Seperti jalan di jalan tol, bebas hambatan. Tidak. Kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kita harus bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Artinya, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita kuat karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena mengikut Yesus memang harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu merupakan penderitaan. Jangan berpikir kalau kita ikut Yesus, semua masalah kita akan selesai. Jangan berpikir kalau mengikut Yesus, kita akan bertambah kaya dan bertambah bahagia. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia terlebih dahulu membenci aku. Itu kata Yesus. Kalau kita dibenci oleh semua orang karena nama Yesus,
Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi jangan kita mengira kalau mengikut Tuhan Yesus, semua orang akan menyukai kita. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus bisa makan makanan keras agar kita tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah baik, tapi ujung-ujungnya membuat kita binasa. Jangan kita mau dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran dunia yang membuat kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Kita harus mau menerima makanan yang keras agar otot-otot rohani kita lebih kuat dan kita semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, kita bisa bertahan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus.